Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang Shalom, jumpa kembali melalui streaming pada saat ini. Jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun para pirsawan yang menyaksikan. Puji Tuhan, pada kesempatan indah saat ini kita akan mulai acara ibadah. Mari saja sama-sama kita masuk dalam doa votum. Kita akan mulai. Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu dengan bantuan Roh Kudus kami tahbiskan kebaktian streaming pada saat ini. Haleluya. Katakan bersama, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama bersukacita, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan kita yang besar dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, mari kita mau sama-sama bersukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
cinta saya. cinta saya. Imani Yesus cinta saya. Cinta saya. Sekali lagi Yesus cinta saya. Cinta saya. Haleluya. Haleluya. Cinta Yesus, kasih Yesus tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita rasakan Tuhan dekat kita. Dia ada di ruang tamumu. Dia ada di kamarmu. Dia ada di rumahmu. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya, imani pujian ini, pujikan dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bisa menang bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau menara perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan ada mujizat. Haleluya. Ada
Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Roh Kudus Engkau hadir, Tuhan Roh Kudus Engkau hadir. Engkau hadir di setiap rumah kami ya Roh Kudus. Engkau hadir di setiap kamar kami ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Tiba waktunya kita akan mendengar firman, namun demikian saja kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk mencerai kebenaran firman. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa surga Tuhan Yesus, saat ini kami datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar firman. Silakan Tuhan yang ambil alih, berkata-kata, berbicara, beracara, melalui sarana hamba-Mu yang kecil dan sederhana. Jadikan dia alat dan saluran berkat-Mu, sehingga setiap benih firman yang ditabur, semua boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bahkan hidup dan berbuah lebat. Semuanya kami memohonnya, hanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman, tapi saya memberi pengumuman kecil. Sebenarnya hari ini yang melayani Bapak Samuel Agus Santoso, tapi berkenaan minggu depan ada 2 tugas saya, yaitu tanggal 17 Mei hari Minggu dan 21 hari kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga untuk menjaga energi, maka saya minta hari ini saya, kemudian minggu depan hari Minggu Bapak Samuel, kemudian kenaikan Tuhan Yesus saya, yang disertai dengan perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema kita pada bulan Mei ini menjadi keluarga yang selalu siap memberi berkat. Menjadi keluarga yang selalu siap memberkati. Dan subtemanya hari ini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Untuk ini saja sama-sama kita membuka firman, karena waktu saya bacakan 1 ayat saja, yaitu Kisah Para Rasul saudara, pasal 20 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak konsep yang keliru yang ada di benak banyak orang Kristen. Yaitu kalau mau memberkati, menjadi berkat, yang pertama harus kaya dulu dong. Kalau kita miskin kan tidak bisa memberkati. Usahanya harus berhasil dulu, ya. Kita harus berlimpah ruah dulu, baru bisa memberi. Nah ini satu konsep yang salah saudara. Tuhan Yesus pernah memberikan penghargaan, dia berkata, di antara seluruh yang memberi korban persembahan di kota ini, ternyata janda miskin ini memberi yang terbesar. Dia hanya memberi 2 peser saudara, uang yang nilainya sangat sederhana, sangat kecil, nominalnya kecil. Tetapi Tuhan Yesus memuji. Kenapa? Karena janda miskin ini memberi dalam kekurangannya, sementara yang lain memberi dalam kelimpahan atau kelebihannya. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi bagi Tuhan bukan nominal, tapi sikap hati. Jadi memberi itu sikap hati. Memberi bukan saja dalam bentuk materi, baik itu uang ya, tetapi doa itu juga memberi saudara. Kita memberi perhatian, kita setia ibadah, kita memberikan penghiburan, memberi semangat yang baru, kita memperkatakan firman untuk orang lain supaya semangat. Itu juga memberi saudara, itu nabur. Baik saudara, ada 5 alasan mengapa kita harus memberi. Alasan yang pertama di dalam surat Roma 11 ayat 36. Di sana dikatakan demikian, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia.
Dia ini huruf besar saudara, berarti dari Tuhan dan oleh dia, oleh Tuhan Yesus dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa makna rohaninya? Berarti segala sesuatu dari Tuhan saudara. Berarti kalau dari Tuhan itu kita hanya mendapat titipan. Titipan apa? Ya karunia atau kekayaan atau talenta atau aset-aset yang kita miliki. Suami, istri, anak-anak, semuanya itu titipan. Nah kalau itu titipan, kalau Tuhan mengendaki sewaktu-waktu dipanggil, ya kita harus ikhlas. Memang kita akan sedih hati ditinggalkan orang yang kita sayangi. Tapi Tuhan punya hak prerogatif, Tuhan punya rancangan yang ajaib. Nah untuk ini, biarlah kita menyadari segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, alasan mengapa kita memberi, sebab segala sesuatu dari Dia. Oleh sebab itu beri kemuliaan, kehormatan, semuanya hanya untuk Tuhan. Itu alasan pertama saudara. Alasan yang kedua, dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maknanya apa saudara? Jadi setiap orang yang telah jatuh dalam dosa, itu dalam genggaman atau cengkeraman dari iblis. Cengkeraman dari hawa nafsu, semua condong kepada kejahatan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib dan darahnya itu menebus dengan nyawanya sendiri. Berarti kita ini bukan menjadi milik kita sendiri, kita ini menjadi milik Tuhan. Maka itu Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, adapun hidup yang kuhidupi ini di dalam daging, bukan aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam diriku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau diri kita bukan milik kita, berarti milik Tuhan. Maka itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir untuk masa depan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati gereja kita begitu luar biasa. Beberapa minggu yang lalu saudara, kita dapat kiriman 500 kg beras. Dan itu tentunya bukan saja untuk jemaat kita, untuk para diakonia, baik di pusat maupun pos PI kami, tetapi juga untuk tetangga dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang masuk majelis daerah 2. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 20 yang kami bagikan saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan pada waktu beliau-beliau datang saudara, hati saya terenyuh. Ada yang dari Bawen, ada yang dari dekat Mount Carmel, cukup jauh. Hanya 5 kg beras, sehingga pada waktu saya menyendiri diri, doa siang di gereja saudara, maka saya merenungkan dan saya hatinya pecah saudara, sehingga bertetesan air mata. Saya pikir Tuhan, mereka butuh, mereka perlu pertolongan. Dan puji Tuhan saudara, hanya beberapa detik kemudian HP saya berbunyi bahwa ada sumbangan 1000 kg atau 1 ton untuk dibagikan hamba-hamba Tuhan, minimal satu gereja itu 20 kilo, yaitu tentunya untuk keluarga hamba Tuhan atau rohaniwan yang ada. Saya pikir kenapa kok bisa terjadi demikian? Kami belum pernah woro-woro, kami belum pernah minta atau pengumuman, tapi ternyata tetesan air mata itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, juga bukan miliknya orang lain, miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk masa depan kita. Jangankan selama kita hidup di bumi, surga pun disediakan bagi orang yang mengandalkan, berharap dan percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus memberi saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui bahwa Kain dan Habil
Kain itu kakaknya, adiknya Habil adalah anak dari Adam dan Hawa. Manusia pertama di bumi. Sehingga mereka diajari bagaimana cara memberi sacrifice, memberi persembahan. Dan ternyata Habil memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Karena beliau adalah pengembala, dia memberikan anak domba yang paling gemukan, anak domba yang paling disayang, dipersembahkan, dan ternyata Tuhan menerima. Sementara Kain mempersembahkan ala kadarnya, karena beliau adalah seorang petani, sehingga hasil bumi saudara. Dan ternyata Tuhan menerima persembahan Habil. Kenapa? Karena dia mempersembahkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah tentunya cerita dari papi maminya Adam dan Hawa pada waktu itu kan jatuh dalam dosa, mereka sembunyi dan menutupi dirinya dengan dedaunan. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan, Tuhan mengambil seekor binatang, dia ambil kulitnya. Begitu kulitnya dia ambil, maka bumi itu kena darah dari binatang. Lalu kulitnya dibuat pakaian, satu untuk Adam, satu untuk Hawa. Nah itulah model persembahan, harus ada darah. Maka itu Habil meniru apa yang diajarkan oleh Bapak Adam, yaitu harus ada darah. Sekarang banyak gereja-gereja yang model pelayanan, yang model ibadah hanya menekankan liturgi yang bagus. Memang bagus, diterima dengan akal budi, dengan pikiran, semua perfect, sempurna saudara. Tapi tidak ada darah, tidak ada nilainya. Maka itu semua bentuk persembahan harus ada darah. Mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat terakhir ayat 21 itu ada benang merah, darah, darah dan darah. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka itu bentuk ibadah harus ada darah, yaitu darah Yesus sekali mempersembahkan untuk selama-lamanya. Maka kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba atau kambing atau lembu, cukup darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi di dalam kitab Ibrani ini persembahan yang diperkenankan oleh Tuhan ada nilai darah. Dan kita setiap bulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali, mungkin ada yang setiap minggu mengadakan perjamuan kudus atau Holy Communion, itu tidak salah saudara. Tapi yang penting bukan itu rutinitas, tapi tidak ada nilai kekudusan. Tapi kita menghargai darah Yesus. Maka itu nanti tanggal 21 Mei, hari kenaikan Tuhan Yesus, gereja kita mengadakan kebaktian yang disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat semuanya yang membutuhkan perjamuan kudus bisa mengambil di gereja, atau mungkin kalau tidak bisa maka rohaniman kami akan membagi-bagikan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk kita akan menghargai darah Yesus melalui perjamuan kudus. Dan saya percaya barang siapa makan tubuh Tuhan, barang siapa minum darah Yesus, maka hidupnya menyatu dengan Tuhan. Dan orang yang menyatu dengan Tuhan itu Immanuel, Tuhan menyertai kita bersama. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, alasan mengapa kita harus memberi dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi prinsip firman Tuhan yaitu menyebar harta. Jadi banyak orang kepengennya itu menuai saudara, tapi tidak pernah menabur, tidak pernah menanam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat hamba Tuhan yang namanya Suset Eting saudara. Dia bernubuat pada waktu itu KKR di gedung Simpang 5 Plaza saudara. Kemudian dia bernubuat sambil menangis. Di belakang sana ada seorang hamba Tuhan rindu kebangunan rohani, rindu mujizat terjadi, tapi hidupnya di dalam dosa. Bertobatlah. Nah waktu itu saya menengok ke belakang, aduh sahabat saya saudara, maafkan. Tentunya hal privasi kita tidak boleh untuk membongkar rahasia. Kita mendoakan, ternyata beliau yang selalu jatuh bangun di dalam percabulan dan perjinahan, tapi rindu dipakai Tuhan. Tidak bisa saudara. Kadang-kadang kita rindu Tuhan ingin ya supaya kita dipakai Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, ada terobosan baru, tapi kita tidak mau bayar harga. Satu contoh yang sederhana.
Emas sekarang harganya 1 gram 22 karat itu nilainya 700 sampai 800 ribu. Nah, kemudian satu contoh saya gambarkan saya saja. Saya kepengen cincin seberat 5 gram ya, untuk saya pakaikan di tangan kiri saya. Saudaraku dikasih Tuhan, tentunya 5 gram itu nilainya kali 800 paling tidak 4 juta bukan? Tapi saya membawa uang 2.000. Maafkan ini hanya contoh ekstrim. Kemudian saya berkata kepada penjaga itu, ambilkan cincin 5 gram, ini uang saya 2.000. Kira-kira apa tanggapan dari penjaga atau tuan yang punya itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ternyata mereka akan berkata, wah ini orang tidak normal. Mosok dengan uang 2.000 mau membeli cincin 5 gram. Untuk membeli tempatnya saja tidak mungkin saudara. Nah dengan demikian kita mau memiliki hal yang mulia, kita mau dipakai oleh Tuhan, tapi kita tidak mau membayar harga. Bayarlah harga dengan air mata, dengan puasa, dengan mencari wajah Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, mengapa kita harus memberi? Yang kelima saudara, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini ada 2 kata yang menurut saya itu sangat indah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jadi pertama kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada 2 kata kunci, pertama kerelaan hati, yang kedua sukacita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam ibadah ini, terutama minggu pertama, kita mengembalikan persembahan persepuluhan. Mungkin ada yang komplain, tidak kebaktian kok minta persembahan. Nah, persembahan itu bukan masalah pribadi, itu masalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, perpuluhan adalah milik Tuhan. Kita tidak layak, tidak berhak untuk mengatur perpuluhan, untuk kita berikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah tidak bisa saudara, perpuluhan adalah hak gereja. Maka itu di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan sebagai makanan di rumahku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Di mana rumah perbendaharaan? Yaitu rumah Tuhan, itu gereja. Saya sebagai hamba Tuhan tetap mengembalikan perpuluhan. Karena itu merupakan kunci berkat, dan saya rasakan walaupun kebutuhan besar membengkak tak terduga, tetapi Tuhan jiwa jireh yang sanggup melimpahi dengan luar biasa. Puji Tuhan saudara. Mari kita dengan senang hati, dengan rela hati, bukan dengan paksa atau dengan duka, tapi juga dengan sukacita. Puji Tuhan. Memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan sukacita, itu Tuhan akan berkenan, itu Tuhan akan senang, Tuhan akan memberkati. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan melawat kita bersama. Sebagai tantangan terakhir, adakah di antara Bapak Ibu saudara yang mendengar ini, jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, mau diberkati saudara? Saya percaya pasti semua berkata mau. Coba angkat tangan saudara. Saya mau diberkati. Amin saudara ya. Siapa mau menuai? Mau menuai saudara ya. Siapa mau hidupnya itu menjadi berkat? Saya mau. Tentunya semua mau saudara. Tapi hanya satu kunci. Apa kuncinya saudara? Yang pertama adalah menabur. Yang kedua adalah menabur. Dan yang ketiga juga menabur. Nah kalau kita menabur, itu akan nyumber saudara. Anak Tuhan belum pernah dan tidak akan pernah kekurangan. Dalam Mazmur dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi belum pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, tapi setiap hari memberi kasih sayang, bahkan selalu memberi pinjaman. Itu loh saudara, kalau kita cinta Tuhan, Tuhan akan melawat kita. Justru di dalam masa pandemi ini, kesempatan untuk kita berkarya, berikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan, kita sendiri butuh, tapi melihat orang yang lebih butuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa.
Saya memuji pemerintah kita, saudara. Di masa pandemi ini mengucurkan dana triliunan dan dibagi-bagikan pada warga yang sangat membutuhkan. Dan ada satu berita yang saya tangkap, di mana aparat itu mendatangi satu rumah tangga yang sederhana sekali. Di mana rumah tangga ini ada satu bapak yang tinggal longlit, balung and kulit, saudara, tidak mampu untuk berdiri. Ya, lalu ada anaknya atau keluarganya itu dalam kondisi idiot, saudara. Jadi siapa yang merawat? Kemudian anak ini mengatakan, saya lapar, apakah bawa nasi? Kemudian para petugas ini dengan berlinangan air mata memberikan makanan, memberikan beras, memberikan sesuatu untuk kebutuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah masa pandemi. Saudara harus menabur, memberi, baik itu memberi dalam bentuk keuangan, memberi dalam bentuk apa yang menjadi kebutuhan jasmani, dan terutama memberi kekuatan, semangat, gairah baru untuk mereka tetap bertahan. Pandemi ini pasti akan selesai. Kapan, saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi doa orang benar, apabila dengan sungguh-sungguh didoakan, Tuhan pasti memberkati kita bersama. Kita percaya beberapa saat kemudian pandemi akan selesai di Indonesia dan kita akan berkumpul kembali, kita bersorak-sorak, kita akan bersukacita dan kehidupan menjadi normal kembali dan semua akan dilawat. Dan dari negeri tercinta Indonesia, Tuhan akan mengutus hamba-hamba Tuhan yang qualified untuk memberkati dunia. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berdoa bersama. Bapak surga, Tuhan Yesus, hamba-Mu telah memberitakan firman dan saat ini hamba-Mu berhenti. Tapi kami percaya, kami undang dengan hormat. Silakan Roh Kudus lanjutkan acara-Mu, terjemahkan, ingatkan, sehingga kami tidak lupa justru di masa-masa yang susah, masa-masa yang penuh penderitaan, masa-masa yang penuh dengan beban berat, kami menjadi terang yang bercahaya, kami menjadi garam yang dapat memberi rasa. Berkati kami, supaya kami pun dapat memberkati orang lain. Lawat kami, supaya kami pun juga dapat melawat orang lain. Sembuhkan kami, sehingga kami pun dapat menyembuhkan orang lain. Tolong Tuhan, hidup hanya sekali di bumi ini. Kami harus berbuah lebat, menyenangkan dan memperkenankan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, jemaat Tuhan dan para pirsawan yang menyaksikan, mereka dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, katakan bersama. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang memberikan kita mencerahkan untuk menjadi keluarga yang siap memberkati. Kami atas nama Majelis Rohaniawan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Suroto atas pelayanannya membawakan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan beberapa pengumuman. Yang ke-1, ibadah minggu depan tanggal 17 Mei 2020 masih akan dilakukan secara daring atau online mulai pukul 7 pagi melalui channel YouTube Gia Pandan Lamper. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Samuel Agus Santoso. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa diberikan melalui kotak yang sudah disediakan di ruang aula gereja atau bisa ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2521229774 atas nama Ibu Elizabeth atau Ibu Suci Hartini. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 10 Mei tahun 2020. Semoga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, dimohon untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, menjauhi kerumunan massa dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar yang bertugas di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kami akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pimpinanmu ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan ya akhirnya Bapa. Saatnya kami akan mengembalikan sebagian berkat ya Bapa untuk persembahan pagi ini Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan terlebih dahulu setiap rupiah yang akan kami persembahkan ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, kami menyerahkan juga oh Tuhan hamba-hambamu yang mengelola keuangan, para bendahara yang melayani Engkau dengan setia Bapa, sehingga berkat persembahan ini boleh menjadi berkat kelebaran kerajaan-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ya Tuhan semua doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita menyelesaikan acara ini, mari saja sama-sama kita berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama untuk yang ber-HUT ya, berulang tahun, walaupun kami tidak mampu menyebutkan satu-satu. Yang kedua kita berdoa untuk yang sakit. Dan yang ketiga kita mengucap syukur dan menyerahkan seluruh jemaat juga negeri tercinta Indonesia. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa surga Tuhan Yesus, kami bangga bahagia sekaligus bersuka cita Tuhan, karena Engkau mendengar doa, Engkau melawat umat-Mu, Engkau memberkati streaming ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang ber-HUT, walaupun kami tidak mampu menyebutkan satu-satu, tapi Tuhan kunjungi secara spesial, bila bertambahnya usia, bertambah hikmat makrifat, bertambah cinta Tuhan, dan ada pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan, sehingga pengenalan kami terhadap Engkau makin bertambah-tambah, menjelang kedatangan yang sudah semakin dekat. Dialah hati kami semakin lekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami ingat untuk beberapa jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Mereka tidak mampu untuk datang di rumah Tuhan. Tapi kami berdoa, biarlah Tuhan kunjungi secara spesial. Hibur, kuatkan, teguhkan iman. Berkati Radio Iktus, Radio Rema, Radio Agape, dan Radio Good News. Sehingga melalui siaran firman, mereka dapat asupan firman. Sehingga iman mereka makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk negeri tercinta Indonesia. Kami doakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Amin Ma'ruf. Kau berkati Tuhan, untuk menteri-menteri ada kerjasama yang baik, terutama Menteri Kesehatan yang bekerja begitu luar biasa. Engkau berkati Tuhan, terutama para dokter, para perawat, para medis, mereka ada di ujung tombak dan tidak mereka berani bayar harga, dan tidak sedikit di antara mereka yang gugur, bahkan terkapar dengan sakit COVID-19. Kami doakan Tuhan beri semangat yang baru. Berkati Tuhan untuk aparat yang menjaga keamanan negeri ini. Kami doakan Tuhan untuk warga supaya mereka mentaati akan peraturan pemerintah, yaitu menjaga jarak, yaitu memakai masker, yaitu selalu mencuci tangan, yaitu selalu berdoa. Dan kami percaya Tuhan akan selesaikan pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Pandemi corona ini selesai dalam waktu yang singkat. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya, sehingga bumi akan bersorak-sorak. Kami umat-Mu di Indonesia, terutama di kota Semarang, akan berbahagia dan bersorak-sorak untuk pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk WL Team Singer, Tim Musik, semua yang telah melayani kami Tuhan. Engkau lawat mereka juga. Engkau lawat juga untuk tim multimedia. Engkau juga akan berkati dalam usaha pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanannya semakin luar biasa. Sebentar Bapak, kami akan meninggalkan rumah-Mu. Kami mohon tangan Tuhan terkadang atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang Tuhan amat sangat berkati, diberkatilah engkau, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pendidikanmu, bahkan lebih dari itu pelayananmu. Biarlah anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang di dalam anak yaitu Tuhan Yesus, bahkan persekutuan abadi melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kalian masing-masing mulai detik ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Katakan bersama, amin. Ku bersyukur pada